Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar PPKN dengan tema norma-norma yang ada dalam masyarakat. Norma-norma itu sama dengan aturan yang terjadi, yang ada di masyarakat, yang harus kalian patuhi, yang harus kalian taati agar dalam masyarakat itu akan terwujud kedamaian, ketertiban, dan keamanan. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita akan masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini, yakni kita akan pelajari hakikat norma, macam-macam norma, dan contoh-contoh norma yang ada di masyarakat. Norma mengandung konsep ada aturan. Di sana juga ada petunjuk yang berisi larangan dan sanksi. Tujuannya adalah untuk ketertiban di dalam masyarakat. Hakikat norma itu pada dasarnya adalah tata aturan atau peraturan yang berisi perintah dan larangan, di mana norma atau akidah ini juga dapat dinyatakan berupa patokan atau pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku. Bagi orang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Kita lihat macam-macam norma yang ada di masyarakat. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, yang keempat adalah ada norma hukum. Perbedaan keempat jenis norma tersebut didasarkan atas sumber dari norma serta sanksi yang melekat pada norma itu. Kita lihat dulu norma agama. Norma agama merupakan peraturan yang hidup berupa perintah, larangan maupun anjuran yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi orang yang mematuhi norma tersebut akan mendapat pahala, tentunya akan masuk surga. Sedangkan bagi orang yang melanggar aturan itu akan berdosa dan akan masuk neraka. Norma ini hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai tuntunan dan petunjuk ke arah yang benar bagi umat manusia. Ini contohnya, sembahyang 5 kali sehari semalam bagi umat Islam. Dan ini juga ada contoh kebaktian bagi umat Kristen. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah peraturan hidup atau kaidah yang menuntun tingkah laku manusia yang bersumber dari hati sanubari manusia yang bersifat universal. Bagi orang yang melanggar norma tersebut akan timbul perasaan bersalah, menyesal, gelisah, cemas, dan lain-lain. Terkadang kejujuran itu bisa menyakitkan, tetapi percayalah masalah apapun akan cepat terselesaikan jika kamu jujur berlaku. Inilah kejujuran yang sangat mahal sekarang ini, contoh dari norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Jadi beda loh antara masyarakat yang satu di masyarakat daerah lainnya akan berbeda satu sama lain. Norma tersebut berkaitan dengan kepatutan menurut pandangan sekelompok masyarakat. Ini sumbernya dari adat istiadat, kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Bagi orang yang melanggar norma tersebut akan dicela, akan dicemooh, bahkan dikucilkan oleh masyarakat tersebut, sehingga mereka terusir dari daerahnya. Ini contohnya yang sehari-hari kita lihat, mengetuk pintu sebelum kita masuk atau bertamu ke rumah orang, bukan menyolong saja, sambil mengucapkan salam, ada assalamualaikum, ada punten, dan sebagainya sesuai dengan daerah masing-masing. Adat istiadat juga merupakan norma kesopanan. Ini ada pelagandong namanya di masyarakat Ambon. Pelagandong merupakan hubungan sosial berupa perjanjian untuk tidak berkonflik antara anak negeri di Pulau Maluku, khususnya antara negeri Salam atau desa Muslim dengan
Sarani atau desa Kristen. Dalam masyarakat Batak misalnya, dalam hal pewarisan yang berhak adalah anggota kerabat yang laki-laki, terutama anak laki-laki. Tapi sebaliknya pada masyarakat Minangkabau, pewarisan yang berhak itu adalah kerabat yang perempuan. Yang berikutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dibuat oleh penguasa negara atau oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum dibanding dengan norma lainnya adalah sifatnya yang memaksa. Sanksinya tegas berupa ancaman hukuman, mulai dari hukuman denda, hukuman kurungan, hukuman penjara, hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Ini contoh dari norma hukum di suatu daerah. Akhir-akhir ini ada dalam PSBB dan new normal ada aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Tidak memakai masker, maka mereka akan dikenakan denda, menyapu, menyanyikan lagu wajib, denda 250.000 mulai dari tanggal 31 Juni sampai dengan 31 Juli. Nah, hati-hati anak-anak ibu. Ini contoh razia aparat penegak hukum jalan raya yang saat PSBB. Nah, ini norma hukum, sanksinya sangat tegas. Dan ini juga mereka menyapu pada saat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa PSBB. Suasana sidang, kalau yang berat-berat pelanggarannya yang jatuh kepada kejahatan, maka mereka disidangkan dalam peradilan. Baik anak-anak ibu, itu tadi pembicaraan kita tentang norma-norma, aturan-aturan yang ada di masyarakat, sanksinya bagaimana. Yang jelas ibu harapkan kepada anak ibu semuanya, jangan sampai kalian melanggar aturan, karena kalau kalian sudah melanggar aturan, kita akan dikucilkan, kita akan diberi sanksi dan hidup terasa tidak nyaman. Jadi anak ibu, tugas kalian di rumah adalah mencari contoh atau kasus berita, baik di surat kabar boleh, di media online, di media sosial atau di media elektronik sebagainya, bisa di browsing di internet atau di Google tentang pelanggaran terhadap norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kalian analisa penyebab terjadinya kasus tersebut, dan berikan solusi untuk mengatasi kasus tersebut. Masing-masing ada 3 tugas, contoh kasus, penyebabnya, solusinya, masing-masing 5 baris. Jadi kalau bisa anak-anak ibu bercerita tentang tugas ini dengan menanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang norma. Mudah-mudahan bermanfaat, dan anak-anak ibu bisa menjadi anak-anak yang patuh, yang membanggakan sekolah, membanggakan orang tua, dan membanggakan negara ini. Kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.